Halo Sobat Syair Asmara, kita jumpa lagi untuk melanjutkan kisah 1001 Malam. Di video sebelumnya, menceritakan tentang kisah di malam pertama, dan kini kita lanjutkan kisah di malam kedua. Selamat mengikuti ceritanya. Pada malam kedua, Dunyazad berkata kepada Syahrazad, "Kak, selesaikan cerita tentang saudagar dan jin. Jika Baginda Raja mengizinkan, dengan senang hati akan kulanjutkan," kata Ratu Syahrazad. "Ceritakanlah," tukas Raja Syahrayar. Ratu Syahrazad pun menceritakan lanjutan kisah malam sebelumnya. "Wahai Raja yang berbahagia dan bijaksana, dalam cerita pada malam yang lalu disebutkan bahwa ketika si pemilik kijang mendengar tangisan anak lembu, hatinya menjadi luluh. Lalu penggembala berkata, biarkanlah anak lembu ini hidup di antara ternak lainnya." Saat si pemilik kijang bercerita, jin Ifrit terdiam takjub. Maka, si pemilik kijang pun melanjutkan kisahnya. "Wahai Tuan Jin, semua peristiwa itu terjadi dan istriku ini sebagai saksinya. Sembelih saja anak lembu ini, sebab tubuhnya gemuk," suruh istriku kepada penggembala. Namun, si penggembala tidak sampai hati untuk menyembelihnya. Lalu, ia berpura-pura melaksanakan perintah istriku. Padahal, penggembala menukarkan anak lembu itu dengan lembu yang lain. Pada hari kedua, ketika aku sedang duduk memikirkan kejadian yang telah kualami selama ini, tiba-tiba si penggembala datang kepadaku. "Tuan, aku mau mengatakan sesuatu yang akan membuatmu senang," kata si penggembala. Aku menjawab, "Baiklah, katakan sekarang juga. Aku punya seorang anak perempuan yang telah mempelajari ilmu sihir sejak kecil. Ia belajar kepada seorang perempuan tua yang tinggal bersama kami. Ketika kemarin engkau memberikan anak lembu kepadaku, aku membawanya ke rumah. Anakku memandang ke arah anak lembu itu. Ia segera menutup wajah dan menangis. Kemudian, ia berhenti menangis, bahkan tertawa, dan berkata, 'Ayah, rupanya kehormatanku telah berkurang di matamu, sehingga engkau tega membawa orang asing ke rumah kita.' Aku bertanya keheranan, 'Anakku, di manakah orang asing yang engkau maksudkan? Kenapa engkau menangis, kemudian tertawa?' Anakku berkata, 'Ayah, sesungguhnya anak lembu yang engkau bawa ini adalah anak tuan saudagar. Tetapi, ia dan ibunya telah disihir oleh istri ayahnya. Itulah yang menyebabkanku tertawa. Sedangkan sebab aku menangis adalah karena mengetahui ibunya yang juga disihir, menjadi sapi betina tetapi disembelih oleh bapaknya sendiri.' Mendengar penuturan anakku itu, aku merasa sangat takjub. Sehingga, belum pagi benar, aku sudah tidak sabar untuk menemui tuan dan memberitahukan perkara ini. Mendengar penuturan si penggembala, aku segera berangkat bersamanya dalam keadaan mabuk kegembiraan. Tidak berapa lama kemudian, kami tiba di rumah si penggembala. Anak si penggembala menyambut kami dan mencium tanganku. Lalu, anak lembu mendatangiku, berguling-guling di hadapanku. 'Benarkah apa yang engkau katakan tentang anak lembu ini?' tanyaku pada gadis anak penggembala. 'Benar tuan, ia adalah anak lelaki tuan,' jawab gadis itu. 'Hai anak gadis, jika engkau dapat membebaskannya, maka segala harta benda dan ternakku yang diurus ayahmu akan kuberikan kepadamu,' kataku berusaha membujuknya. Anak si penggembala itu tersenyum. 'Tuanku, aku tidak mau menerima harta itu, kecuali dengan 2 syarat. Pertama, nikahkan aku dengan anakmu. Kedua, aku diperkenankan menyihir orang yang telah menyihirnya, lalu mengurungnya. Jika tidak, maka aku tidak akan selamat dari tipu dayanya. Aku akan menambah harta yang hendak kuberikan kepadamu. Dan darah istriku itu kuserahkan sepenuhnya kepadamu.' Kemudian gadis itu mengambil mangkok dan mengisinya dengan air. Setelah itu, ia mendekati anak lembu dan memercikkan air ke arahnya sembari berkata, 'Jika Allah telah menciptakanmu sebagai anak lembu, maka tetaplah menjadi anak lembu. Tetapi, jika engkau telah menjadi korban sihir, maka dengan izin Allah yang Maha Kuasa, kembalilah ke wujudmu semula.' Anak lembu itu seketika mengibas-ngibaskan ekornya dan berubah menjadi manusia. Melihat hal itu, aku bergegas mendekatinya. 'Demi Allah, engkau harus menceritakan segala yang diperbuat oleh anak pamanku itu terhadapmu dan ibumu.' Lalu,
Anakku menceritakan segalanya. Kemudian aku menikahkan anakku dengan putri si penggembala. Menantuku itu pun menyihir anak pamanku menjadi kijang ini. Ketika aku tiba di sini, aku bertemu dengan orang-orang ini. Aku bertanya kenapa mereka berada di sini. Mereka pun menceritakan apa yang terjadi dengan saudagar. Aku memutuskan duduk bersama mereka untuk menyaksikan apa yang akan terjadi. Demikianlah ceritaku, wahai Jin Ifrit. Jin Ifrit berkata, "Sungguh, ceritamu sangat menakjubkan. Aku bersedia memberikan sepertiga hidup saudagar ini kepadamu." Begitu Jin Lofrit selesai berkata, majulah si pemilik anjing dan berucap, "Wahai Raja Jin, aku juga mempunyai kisah yang sangat ajaib dengan kedua anjingku ini, sebab keduanya adalah saudaraku dan aku adalah yang termuda di antara mereka. Aku akan mengisahkannya kepadamu jika engkau sudi membayarnya dengan sepertiga hidup saudagar ini kepadaku." Setelah Jin Ifrit berpikir sejenak, ia menyetujuinya karena menurutnya cerita si pemilik anjing pastilah akan sangat menarik. Maka, si pemilik anjing mulai bercerita. "Wahai Jin Ifrit yang perkasa, aku anak terakhir dari 3 bersaudara. Ayah kami telah wafat dan meninggalkan uang sejumlah 3.000 dinar kepada kami. Dengan uang itu, kami masing-masing membeli sebuah toko. Tidak lama kemudian, kakakku menjual seluruh isi tokonya seharga 1.000 dinar dan membeli barang dagangan yang lain. Ia berencana untuk pergi berdagang ke tempat jauh. Setelah mempersiapkan diri untuk perjalanan dagangnya, ia meninggalkan kami. 1 tahun telah berlalu. Suatu hari, ketika aku sedang duduk di tokoku, datanglah seorang pengemis. 'Apakah engkau tidak mengenaliku?' tanya pengemis itu dengan bercucuran air mata. Lalu, aku mengamatinya dengan cermat. Maka, aku segera mengenalinya. Ia adalah kakakku. Aku pun bertanya tentang keadaannya. 'Uangku sudah habis dan nasibku sangat buruk,' jawab kakakku. Aku membawanya ke rumah untuk mandi dan memberikan pakaian untuknya. Setelah itu, ia beristirahat. Malamnya aku memeriksa buku keuangan dan menghitung keuntunganku. Ternyata, aku telah menghasilkan uang 1.000 dinar. Sehingga, kekayaanku menjadi 2.000 dinar. Aku pun membagi jumlah itu untuk kakakku dan untukku sendiri. Ia dengan senang hati menerima uang itu dan membuka sebuah toko baru. Tak lama kemudian, kakakku yang kedua berniat untuk melakukan perjalanan dagang. Kami berusaha membujuknya agar mengurungkan niatnya itu, tetapi ia tidak sudi mendengarkan kami. Malah ia membeli banyak barang, lalu bergabung dengan sekelompok pengembara, dan meninggalkan kami. Setahun kemudian, ia kembali dengan keadaan yang sama seperti kakakku yang pertama. "Bukankah aku telah menasihatimu agar tidak pergi?" kataku kepada kakak. "Itu sudah menjadi takdirku. Kini, aku telah menjadi miskin dan tak punya uang. Bahkan tidak mempunyai pakaian kecuali yang ada di badan," sahutnya dengan bercucuran air mata. Demikianlah, wahai Jin Ifrit, aku segera membawanya ke rumah untuk membersihkan badan, serta memberikan baju kepadanya, kemudian kami makan bersama. Aku berkata kepada kakakku, "Aku akan menghitung keuntungan bersihku selama 1 tahun ini. Setelah dikurangi modal, aku akan membagi keuntungan secara adil." Selesai hitung seluruh keuntungan, aku kembali memperoleh untung 2.000 dinar. Aku bersyukur kepada Allah yang Maha Pemurah, dan aku membagi uang itu dengan kakak kedua, masing-masing 1.000 dinar. Dengan uang pemberianku, ia membuka toko baru. Kami bertiga tinggal bersama untuk sementara waktu. Kedua kakakku mulai membujukku agar mengadakan perjalanan dagang bersama, tetapi aku menolaknya. "Apa yang kalian dapatkan dari usaha kalian dibanding yang aku dapatkan?" tanyaku kepada kedua kakakku. Mereka kemudian tidak mempersoalkannya lagi. Kami pun berdagang selama 6 tahun. Tetapi, setiap tahun mereka selalu mengajakku untuk mengadakan perjalanan dagang. Akhirnya, aku menyerah. "Baiklah, aku siap untuk pergi bersama kalian. Berapa banyak uang yang kalian miliki?" Sebenarnya aku mengetahui bahwa hasil perjalanan dagang mereka habis untuk makan dan untuk keperluan lainnya. Namun aku diam seolah-olah tak tahu. Kuhitung semua hartaku dan menjual seluruh barang daganganku di toko. Seluruhnya bernilai 6.000 dinar.
Aku membaginya menjadi 2 bagian. Uang yang 3.000 dinar ini kita jadikan bekal di perjalanan. Sedangkan sejumlah 3.000 dinar lainnya akan kutanam di tanah. Aku khawatir apa yang telah kalian alami akan menimpa kita juga. Jadi ketika kita kembali, kita masih mempunyai harta sejumlah 3.000 dinar untuk kita pakai berdagang, kataku pada kedua kakakku. Setelah mengubur uang 3.000 dinar, uang yang 3.000 dinar lagi kubagi menjadi 3 bagian, masing-masing 1.000 dinar. Kami menutup toko, berbelanja, dan menyewa sebuah perahu besar. Setelah mempersiapkan perbekalan, kami berlayar siang malam selama 1 bulan. Akhirnya, kami tiba di satu pelabuhan. Kemudian berdagang di sana, dan kami mendapatkan keuntungan 10 dinar dari setiap modal 1 dinar. Ketika kembali ke perahu, kami bertemu dengan seorang gadis yang berpakaian lusuh dan compang-camping. Gadis itu memegang tanganku dan berkata, "Tuan, kasihanilah aku, semoga Allah akan membalas kebaikan Tuan." Aku memberikan uang kepada gadis itu. Aku memberimu uang tanpa mengharapkan imbalan apapun. Tetapi, gadis itu menolak. "Tuan, nikahilah aku. Berilah aku pakaian dan bawalah aku pulang. Aku ingin menjadi istrimu, dan dengan izin Allah, aku akan memberimu keuntungan. Janganlah Tuan memandang remeh keadaanku ini." Mendengar penuturan gadis itu, aku merasa iba dan aku bersedia menikahinya dan membawanya pulang. Kemudian, kami melakukan perjalanan pulang ke kampung halaman. Karena sangat mencintainya, aku sampai tidak mempedulikan kedua kakakku. Keduanya merasa diacuhkan dan mereka menjadi cemburu. Akhirnya kedua kakakku bersepakat untuk membunuh kami. Suatu malam, ketika aku tidur bersama istriku, kedua kakakku menyeret dan membuang kami ke laut. Ketika terbangun, ternyata istriku sudah berubah menjadi jin perempuan dan membawaku ke sebuah pulau. "Suamiku, aku telah membalas kebaikanmu dengan menyelamatkanmu dari tenggelam di lautan. Ketahuilah aku adalah salah satu jin yang beriman kepada Allah. Saat melihatmu di pelabuhan, aku segera jatuh cinta kepadamu, lalu menyamar sebagai gadis dan memintamu menikahiku. Aku senang karena engkau memenuhi permintaanku. Kini, aku harus membunuh kedua kakakmu. Aku berterima kasih atas kebaikannya telah menyelamatkanku. Tetapi, aku merasa keberatan bila ia hendak membunuh kedua kakakku." Lalu, aku menceritakan kehidupan kami dari awal hingga saat itu. Setelah mendengar penuturanku, istriku bertambah marah. Aku akan terbang mendatangi mereka, kemudian menenggelamkan perahu mereka hingga mereka mati di laut. "Demi Allah, janganlah engkau melakukan hal itu. Peribahasa mengatakan, berbuat baiklah terhadap orang yang mencelakaimu. Apapun yang terjadi, mereka tetap saudaraku." Aku pun berhasil menenangkan kemarahan istriku. Ia membawaku terbang kembali ke rumah. Selanjutnya aku menggali uang yang kupendam di tanah, lalu pergi ke pasar dan kembali membuka tokoku. Ketika aku pulang pada sore harinya, aku menemukan kedua anjing ini dalam keadaan terikat di depan rumah. Keduanya menyambut kedatanganku dengan menggulingkan badan di hadapanku. "Suamiku, kedua anjing itu adalah kakakmu. Mereka akan kembali ke wujud semula setelah 10 tahun berlalu." Pengakuannya amat mengejutkanku. Setelah memberitahu di mana aku bisa menemuinya di 10 tahun mendatang, istriku pergi ke alam jin. Demikianlah, wahai jin Ifrit, 10 tahun hampir berakhir, dan aku sedang dalam perjalanan bersama kedua kakakku ini ketika bertemu dengan saudagar ini. Aku melihatnya sedang duduk-duduk di tempat ini bersama si pemilik kijang. Ketika aku bertanya, mereka menceritakan keadaan mereka dari awal sampai akhir. Aku pun memutuskan untuk menemani mereka, menunggu apa yang akan terjadi antara engkau dan saudagar ini. "Wahai jin Ifrit, bagaimana dengan ceritaku?" tanya si pemilik anjing. "Demi Allah, ceritamu sungguh ajaib." "Baiklah, aku memberikan sepertiga hidup saudagar ini untukmu," jawab jin Ifrit. Pada saat itu, majulah orang tua pemilik bigal, lalu berkata, "Wahai jin, aku pun akan menceritakan sebuah kisah yang ajaib kepadamu, jika engkau mau memberikan sisa sepertiga hidup saudagar ini." "Baiklah, ceritakanlah kisah ajaibmu itu,"
Ucap Jin Ifrit menuruti. Kemudian si pemilik bigal pun bercerita. Ketahuilah, wahai Jin Ifrit, sesungguhnya hewan bigal ini adalah istriku. Ketika itu, aku pergi berlayar dan meninggalkannya selama 1 tahun. Sewaktu pulang dari berlayar dan tiba di rumah, kudapati istriku sedang berbaring di ranjangku bersama seorang budak berkulit hitam. Keduanya bercengkerama, tertawa-tawa, dan berbuat mesum. Saat istriku mengetahui kedatanganku, ia segera bangkit menuju ke arahku dengan membawa semangkok air. Lalu ia membacakan sesuatu pada air itu dan memercikannya kepadaku sambil berkata, "Berubahlah engkau menjadi seekor anjing." Maka saat itu juga, aku berubah menjadi seekor anjing. Istriku segera menyeretku keluar dari rumah. Aku pergi berjalan tak tentu arah. Akhirnya, sampai di satu toko daging. Aku masuk ke dalam toko itu dan mengambil tulang di tempat sampah, lalu memakannya. Ketika pemilik toko melihatku, ia mengambilku dan membawa ke rumahnya. Saat tiba di rumahnya, anak perempuan pemilik toko menyambut kedatangan ayahnya. Namun, ia terkejut dan menutupi wajahnya ketika melihatku dan bertanya, "Kenapa ayah membawa masuk seorang laki-laki ke rumah kita? Manakah laki-laki yang engkau maksudkan?" Nah, tanya si pemilik toko dengan heran. "Ketahuilah ayah, sesungguhnya anjing ini telah disihir oleh seseorang. Dan aku sanggup membebaskannya dari kekuatan sihir." Jawab si anak gadis, "Demi Allah, engkau harus membebaskannya anakku," pinta si pemilik toko. Anak gadis itu pun mengambil semangkok air dan membacakan sesuatu terhadapnya, lalu memercikkan sedikit air itu ke arahku sembari berkata, "Kembalilah ke wujud semula." Seketika itu juga, aku kembali berubah menjadi manusia. Aku mencium tangannya sebagai tanda terima kasih. "Aku ingin engkau menyihir istriku sebagaimana ia telah menyihirku," pintaku pada anak itu. "Jika engkau melihatnya sudah tertidur pulas, percikan air ini kepadanya, maka ia akan menjadi apa yang engkau inginkan," katanya sambil memberiku sedikit air. Aku pun pulang ke rumah tanpa sepengetahuan istriku. Ketika malam tiba dan istriku sudah tidur, aku memercikan kepadanya air dari anak pemilik toko daging sambil berkata, "Jadilah seekor bigal." Saat itu juga, istriku berubah menjadi bigal. Dan, inilah bigal yang kuceritakan itu wahai Raja Jin. Demikianlah orang pemilik bigal itu mengakhiri ceritanya. "Hai bigal, apakah benar ceritaku tadi?" tanyanya sambil menoleh pada bigal. Bigal itu menggerakkan kepalanya seolah-olah membenarkan perkataan tersebut. Mendengar cerita si pemilik bigal, Jin Ifrit mendecak kagum dan memenuhi janjinya, yaitu memberikan sepertiga terakhir dari hidup si saudagar. Ratu Syahrazad terdiam dari ceritanya karena telah terlihat fajar mulai menyingsing. "Sebuah cerita yang benar-benar aneh dan indah," ujar Dunyazad dengan kagum. "Besok malam akan kuceritakan dongeng yang lebih aneh dan lebih indah dari ini. Tetapi, tentu saja jika Baginda masih memberikan kesempatan kepadaku untuk menghirup udara bebas," kata Ratu Syahrazad seraya menoleh kepada Raja Syahrayar. "Baiklah, aku tidak akan membunuhnya sampai aku mendengar lanjutan kisahnya," Raja berkata pada dirinya sendiri. Pagi harinya, Raja Syahrayar keluar meninggalkan istananya, lalu menuju balairung kerajaan. Raja Syahrayar menjalankan pemerintahan, memberikan keputusan hukum, dan mengurusi masalah-masalah kerajaan lainnya. Hal itu berlangsung hingga siang hari. Ketika hari hampir senja, balairung kerajaan pun ditutup dan Raja Syahrayar kembali ke istana. Nah, Sobat Syair Asmara, karena hari sudah pagi, maka kita harus menunggu malam hari, agar bisa mendengarkan lanjutan kisahnya. Di video selanjutnya, Ratu Syahrazad akan bercerita kisah malam ketiga dari kisah 1001 malam. Terima kasih telah menonton, dan nantikan kisah malam ketiga di video mendatang. Sampai jumpa.